Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Duta Besar Australia dan Vanuatu yang tadi sudah menyampaikan sambutan dan kisah persentuhan langsung dengan Gus Dur, saya jadi refleksi begitu ya. Kemudian terima kasih Pak Dubes. Kemudian yang mulia Kiai Haji Said Agil Siroj yang alhamdulillah sore ini cukup sehat untuk menyampaikan pandangan beliau, kemudian juga memberikan doa kepada kita semua. Kemudian yang saya hormati Bapak Konjen Pak Heru di Sydney, mohon maaf ini tidak bisa hadir langsung Pak di Sydney, maunya sih begitu ya, tapi ya alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di dalam kondisi penuh keterbatasan ini. Kemudian Roy Surya PCI NU Australia dan New Zealand, tentu saja yang saya sayangi, bukan hanya saya hormati, ini saya hormati dan saya sayangi, dan kemudian juga Ketua Hafidiyah PCI NU Australia dan New Zealand dan juga seluruh pengurus PCI NU Australia dan New Zealand dan Bapak Ibu dari Kedubes Indonesia, Republik Indonesia di Australia. Terima kasih sekali atas nama keluarga Ciganjur. Saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kami atas penghargaan yang diberikan melalui acara ini, acara Gus Dur Annual Memorial Lecture yang memang selalu diselenggarakan oleh teman-teman PCI NU. Terima kasih sekali atas ini bagi kami ini sebuah penghargaan begitu ya, dan juga terima kasih kepada secara khusus kepada Pak Martin Van Buynesen, Gus Nadir sebagai pembicara dan Pak Ali Forman sebagai pemandu acara kita pada sore hari ini. Saya meyakini betul bahwa acara kita pada sore hari ini waktu Sleman, waktu lereng Merapi, dan malam hari di Australia dan juga pagi hari ini di mana namanya di tempatnya Pak Martin. Saya meyakini bahwa forum ini bukan untuk memuja-muji Gus Dur. Karena Gus Dur itu tidak suka ya dipuja-puji, memang tidak suka beliau itu gitu. Beliau itu sukanya ditertawakan gitu. Jadi Gus Dur itu paling suka ditertawakan dan beliau tidak begitu nyaman kalau dipuja-puji begitu. Dan saya sih memang berharap kita memang juga tidak memuja-puji beliau terlalu berlebihan, apalagi nanti dibikinin baliho disembah-sembah, itu jangan sampai terjadi begitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita juga tidak memang sebaiknya tidak memuja-puji Gus Dur, itu juga karena kita harus mengingat bahwa Gus Dur itu manusia yang yang pasti punya kelemahan, punya kekurangan dan punya kegagalan. Saya meyakini bahwa acara ini dibuat oleh teman-teman PCI NU Australia dan New Zealand adalah karena kita ingin mempelajari teladan dari almarhumlah Gus Dur gitu. Dan teladan ini kenapa judulnya Memorial Lecture, walaupun jelas bukan lecture ya Gus Nadir ya, kita ini kan sedang diskusi. Lecture-nya adalah tadi dari Pak Dubes dan Pak Kiai Said Agil Siroj, sementara kita mendiskusikan dengan lebih santai begitu. Apalagi nanti ada Pak Martin Van Buynesen yang tidak seperti saya dan Gus Nadir yang murid. Pak Martin adalah teman seperjalanan Gus Dur, jadi nanti memotretnya pasti dengan lebih lengkap begitu ya, sebagai teman seperjalanan. Dan nanti mungkin Pak Martin juga akan menjelaskan kelemahan-kelemahan itu dan apa yang bisa kita pelajari dari kekurangan maupun kegagalan dari perjuangan Gus Dur itu sendiri, supaya kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita sekarang dan menggunakannya untuk menjawab tantangan zaman ini. Seperti kata Gus Nadir, yang dibutuhkan adalah skru. Mungkin kalau saya nih, Gus Nadir biasanya menggunakan analoginya kayu jati. Mungkin Gus Dur itu seperti kayu jati yang pohon jati yang usianya sudah puluhan tahun, jadi besar, kemudian rindang bisa mengayomi semua begitu. Kalau kayu jati itu kalau dipotong kemudian dipakai mukul juga langsung
gelepak gitu ya. Gelepak itu apa? Yang kepukul atau kesenggol itu udah pasti akan jatuh gitu. Kenapa? Karena saking kuatnya si kayu jati ini. Tetapi orang seperti saya, murid Gus Dur, itu seperti lidi yang kalau sendirian itu ya, kalau lidi itu kan cuma satu ya, dipatah-patahkan itu gampang begitu. Tetapi Alisa yang satu batang lidi ini mungkin bisa mengambil teladan dari Gus Dur, kemudian berhimpun dengan lidi-lidi yang lain, sehingga kemudian bisa menjadi sapu lidi, masih bisa dipakai nyapu, itu membersihkan yang kotor-kotor, karena ketika kita berkumpul, berhimpun, kemudian kita bisa saling memperkuat upaya kita. Nah, saya yakin memorial lecture ini gunanya adalah untuk mengambil keteladanan dari perjuangan Gus Dur, baik Gus Dur sebagai individu atau pemikiran Gus Dur atau bahkan juga gerakan Gus Dur. Kita mau ambil keteladanannya, kita mau ambil pelajaran-pelajaran berharganya. Nah, yang lebih penting adalah pelajaran-pelajaran itu mau kita gunakan untuk apa, begitu. Yang Gus Nadir tadi juga sudah ingatkan bahwa sekrupnya itu loh, ini yang kita perlukan saat ini, sekrup ini, begitu. Nah, saya meyakini bahwa acara ini tujuannya ke sana. Karena itu, mari kita berbincang dengan terbuka, dengan apa adanya, karena Gus Dur juga orangnya apa adanya. Karena saya meyakini dari sana kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Nah, tema pada hari ini adalah Gus Dur dan perdamaian bangsa. Dan kalau kita bicara perdamaian bangsa, memang Gus Dur itu sering menjadi rujukan, gitu ya. Salah satu rujukan utama kalau kita bicara perdamaian bangsa. Bukan hanya karena Gus Dur itu merangkul semua golongan, gitu. Bukan juga karena Gus Dur itu dulu terkenal yang suka berendeng-rendeng. Berendeng-rendeng itu apa? Berkerumun, bukan, barengan gitu, berbarengan dengan para tokoh-tokoh dari lintas iman, lintas agama, lintas keyakinan dan kepercayaan, karena Gus Dur membawa tema persaudaraan sejati dalam tulisan beliau untuk bukunya Romo Mangunwijaya. Beliau menyampaikan bahwa toleransi di Indonesia itu rupanya masih di permukaan. Kalau toleransi antar umat beragama gitu masih di permukaan, masih mudah sekali untuk disulut menjadi ketegangan gitu. Dan yang dibutuhkan adalah persaudaraan sejati begitu. Nah, bukan hanya karena Gus Dur suka beriringan dengan terutama sahabat beliau itu ada Romo Mangunwijaya dan Ibu Ida Bagus Gedong Oke, sampai ke Seribat, Ibu Ida Bagus Gedong Oke dari Ashram Gandhi di Bali. Bukan hanya karena bersahabat dengan Pak TH Sumartana atau Pendeta Andreas Yewangu atau Bante Panyafaro dan bante-bante yang lain, bukan hanya karena itu, tetapi karena Gus Dur menjadi rujukan dalam hal perdamaian bangsa karena memang kerja-kerja beliau ini kerja-kerja yang ada landasannya gitu, bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar membuat event gitu ya, event Bhinneka Tunggal Ika gitu, atau event lintas iman, kemudian semua tokoh agamanya menyampaikan bahwa semua agama mendorong perdamaian, tapi ternyata dalam kesehariannya masih ada diskriminasi begitu. Dan perdamaian bangsanya Gus Dur itu bukan hanya tentang umat beragama kan, tetapi lebih luas dari itu, perdamaian bangsa ini lengkap begitu, termasuk bagaimana mendamaikan bangsa Indonesia dengan Timor Leste pada saat Timor Leste lepas, kemudian bagaimana memperlakukan warga di Papua sehingga agar warga di Papua ini benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia. Karena itu Gus Dur mengembalikan jati diri masyarakat Papua ke nama aslinya yaitu Papua.
Bagaimana Gus Dur kemudian memberikan tadi rasa aman yang Gus Nadir menyampaikan. Rasa aman itu kepada kawan-kawan Tionghoa, kepada para petani dan para nelayan dan lain-lain begitu. Jadi kepada masyarakat adat yang tinggal di hutan-hutan, bagaimana Gus Dur memberikan perdamaian itu, gitu ya, memperjuangkan perdamaian itu. Jadi bukan perdamaian yang sifatnya hanya di panggung, tetapi perdamaian yang diimplementasikan ke dalam sistem. Kenapa? Karena Gus Dur, salah satu prinsip yang Gus Dur pegang teguh itu adalah bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Ini selaraslah dengan pandangan para pejuang keadilan yang lain seperti Nelson Mandela, seperti Gandhi, seperti Martin Luther King, itu juga bicara dalam frame yang sama gitu ya. Perdamaian dan keadilan berjalan beriringan. Perdamaian dan keadilan tidak bisa saling meninggalkan gitu. Nah, Gus Dur menyatakan bahwa perdamaian tanpa keadilan itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin kita mendapatkan perdamaian yang berkelanjutan kalau keadilannya tidak diperkuat, tidak diwujudkan. Karena itu juga kemudian paradigma inilah yang digunakan Gus Dur untuk menyikapi berbagai situasi, gitu. Nah, dari mana datangnya pandangan ini? Sebetulnya Kiai Said tadi memberikan backdrop yang sangat jelas. Ketika Gus Dur menurut Kiai Said tadi menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, tetapi menyeimbangkan itu bukan hanya menyeimbangkan, tetapi bersumber dari dirinya sebagai keyakinan bahwa dirinya sebagai hamba Allah, itu kemudian dilanjutkan menjadi khalifah fil ard gitu, yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Inilah yang kemudian yang sering sekali diulang oleh Gus Dur, Islam rahmatan lil alamin titik gitu, nggak pakai syarat, bukan Islam rahmatan lil muslimin dan bukan Islam rahmatan lil alamin bila sistemnya 100% Islam, bila Islamnya mayoritas, bila kaum muslimnya mayoritas, bila yang lain itu tidak ada, titik, Islam rahmatan lil alamin titik, begitu. Nah, Gus Dur kemudian menggunakan pemahaman beliau ketauhidan ini. Kemudian saya baru tahu dari saya lupa pembicara dari mana gitu ya, dalam sebuah forum internasional beliau mengatakan bahwa maqasidus syariah kerangka berpikir maqasidus syariah digunakan dalam konteks pembangunan dan agama di tingkat dunia. Itu salah satu yang membawanya ke sana kemari itu adalah Gus Dur dalam konteks pembangunan population, dalam population issue ya, isu kependudukan kan dulu tuh KB dan lain-lain, penolakan para pemuka agama terhadap KB misalnya, itu kemudian oleh Gus Dur dijawab dengan kerangka maqasidus syariah. Ini berangkatnya kan dari sini, dari jadi khalifah fil ard, kemudian tugasnya adalah membangun kemaslahatan di muka bumi, lalu itu dikerangkakan dalam konsep maqasidus syariah itu yang oleh Gus Dur kemudian dikaitkan tentu saja dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam hal ini dalam konteks Indonesia begitu. Nah, jadi dari situlah semuanya berasal, bukan bermuara ya, tapi hulunya di sana. Hulunya tentu saja adalah ketauhidan ini. Ketauhidan untuk apa? Untuk menjunjung martabat kemanusiaan. Caranya bagaimana? Dengan prinsip keadilan. Itu yang kami lihat di dalam sepak terjang Gus Dur, dan kerangka ini sebetulnya kami temukan, bukan Gus Dur yang menemukan, tapi kami waktu itu pada tahun 2011 kami mengundang teman-teman sahabat Gus Dur dan murid-murid langsung Gus Dur, kira-kira 100-an orang waktu itu ya, untuk berkumpul bersama membedah sepak terjang Gus Dur dari berbagai sektor gitu ya.
demokrasi, hak asasi manusia, pesantren sebagai subkultur, NU dan negara, agama dan negara, gerakan kebudayaan, kemudian pengembangan pemberdayaan masyarakat, itu semuanya dieksamin, itu dieksplorasi, lalu disintesa. Nilai-nilai apa yang membuat Gus Dur itu sepak terjangnya seperti itu gitu. Saya ingat saya berkonsultasi dengan Pak Martin juga begitu ya, dengan Pak Greg kemudian ikut dalam simposiumnya, sehingga kemudian dalam proses yang berlangsung selama 1 tahun waktu itu, akhirnya kita menemukan itu tadi, menemukan bahwa Gus Dur ini ternyata berangkatnya dari bagaimana beliau memaknai tugas sebagai Abdullah dan Khalifah fil Ard itu tadi, kemudian tugas memanusiakan manusia ini harus ada nilai instrumental atau prinsip instrumental akan menjaminnya, yaitu keadilan. Dan keadilan inilah yang dibawa-bawa kemana-mana oleh Gus Dur dalam setiap sepak terjangnya. Makanya Gus Dur bisa membela Inul, padahal urusannya hanya 1 orang perempuan gitu, melawan tokoh yang sangat berpengaruh paling tidak dalam dunia permusikan, yaitu Bang Haji Rhoma Irama begitu ya. Tapi pada saat yang sama Gus Dur juga bisa membela hak-hak orang-orang rimba atas kehidupan mereka dengan kearifan mereka, sehingga Gus Dur kemudian pada masa kepresidenannya mengeluarkan impres tentang hutan negara yang tidak boleh diperjualbelikan karena di dalamnya hidup manusia-manusia Indonesia gitu, dengan kearifannya yang mereka tidak bisa dikeluarkan dari hutan itu gitu. Dan jangan sampai hutan ini kemudian dijual, dijadikan industri, dijadikan perkebunan, dijadikan tambang, dan membunuh kehidupan saudara-saudara kita yang memang kearifan tradisinya itu mensyaratkan mereka tinggal di dalam hutan tersebut dengan cara mereka merawat hutan dan hidup selaras dengan dalam mungkin prinsipnya adalah hubul bid'ah gitu ya, begitu. Jadi prinsip keadilan inilah yang dibawa kemana-mana, sehingga perdamaian bangsa itu bukan sesuatu yang utopis, tetapi yang dibangun di dalam dengan cara mengurai satu persatu sistemnya dan infrastrukturnya, kebijakan negaranya begitu. Dan terutama dalam hal ini adalah dengan mengacu terus kepada konstitusi, karena Gus Dur itu melihat konstitusi itu sebagai muahadah watoniyah gitu ya, kesepakatan berbangsa yang itu tidak bisa ditawar begitu. Saya pernah bertanya begini kepada Gus Dur, Pak, kalau kelompok-kelompok Islamis ya, kelompok-kelompok Islamis adalah kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam sebagai aspirasi politik gitu, dan meyakini bahwa berislam hanya akan sempurna bila syariat Islam itu menjadi hukum negara. Bahkan ada sebagian yang mencita-citakan Indonesia ini berubah menjadi negara Islam begitu. Saya tanya pada Gus Dur, kalau kaum Islamis ini berhasil terus gimana Pak? Gitu. Tempat kita bagaimana? Kita yang tidak meyakini itu gitu. Kita yang menjaga warisan para masyayikh, para pendiri bangsa, bahwa Indonesia sebagai republik itu cukup bagi umat muslim sebagai kesepakatan berbangsa. Yang paling penting adalah tata kelola dan tata kehidupan bersamanya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan kemerdekaan kaum muslim ini bisa terlindungi dan terjamin terpenuhi 100%. Kan kita tidak meyakini bahwa harus Darul Islam nih gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita kalah? Gitu. Bagaimana kalau kaum Islamis ini menang dan mengubah Indonesia menjadi negara Islam? Itu pertanyaan saya kepada Gus Dur. Lalu jawaban Gus Dur begini, kalau keputusan itu diambil di Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya harus dihormati sebagai hasil musyawarahnya rakyat. Nah, gitu. Jadi beliau betul-betul memegang muahadah watoniyah itu sebagai sesuatu yang sakral, sebagai poros kehidupan berbangsa bernegara. Bahkan
bila keputusan itu pun bertentangan dengan aspirasi pribadi, Gus Dur akan menerima itu, begitu, akan menerima keputusan itu. Dan terus kita gimana Pak? Saya tanya gitu lah ya. Terus itu nanti pilihan kamu pribadi. Apakah kamu akan tetap tinggal di Indonesia atau tidak? Kalau memang nggak sesuai dengan prinsipmu, begitu waktu itu Gus Dur menjawabnya. Yang paling penting ya berjuang, berkompetisi, berkontestasi supaya gagasan kita tentang Indonesia itu gitu. Jadi jangan sampai MPR-nya mengambil keputusan itu biro perjuangannya tuh di situ gitu. Nah, itulah yang menurut saya prinsip dasar perjuangan Gus Dur gitu. Jadi bahwa keadilanlah yang harus menjadi prinsip utama, prinsip instrumental, dan dia harus muncul dalam kebijakan negara, dalam kehidupan bersama, dan dalam kekuatan masyarakat sipilnya, karena masyarakat sipil itu jembatan ya antara negara dengan rakyat. Yang melakukan pendidikan masyarakat biasanya adalah ormas keagamaan dan organisasi masyarakat sipil, kecuali pendidikan formal gitu. Bahkan dalam pendidikan formal saja kontribusi atau hikmah dari NU, Muhammadiyah, kemudian organisasi-organisasi lain itu juga kelihatan dominan ya. Tetapi yang lebih terasa lagi adalah dalam pendidikan masyarakat secara informal, dan juga para pemuka agama itu juga kemudian didorong untuk menggunakan paradigma keadilan ini dalam mengelola kehidupan bersama, sehingga perdamaian bangsa itu bukan menjadi sesuatu yang sifatnya awang-awangan dan sloganistik, tapi memang menjadi sesuatu yang menjadi living values, juga menjadi poros kehidupan kita. Saya rasa konsep keadilan inilah yang sekarang ini, keadilan ini kan tanpa syarat ya. Keadilan ini kan tanpa syarat. Dan ini basisnya ada pada konstitusi, sehingga dia kemudian diwujudkan tanpa syarat dan berlaku untuk semua warga negara, begitu. Makanya NU sendiri, Nahdlatul Ulama sebagai jamiah tahun 2019 membuat pandangan keagamaan bahwa dalam konteks negara demokrasi, negara republik, istilah kafir itu istilah yang irrelevan dalam konteks kehidupan warga negara. Kenapa? Karena kalau kafir itu, kalau di zaman Rasulullah kan dipotretnya menjadi dua. Kafir yang harus dimusuhi karena mereka memusuhi kita, kafir harbi, dan juga kafir dhimmi, mereka yang tunduk kepada kita dan tempatnya itu tidak 100% setara gitu ya. Mereka harus membayar pajak yang berbeda dan lain-lain, itu kafir dhimmi. Dalam negara republik, ketika kewarganegaraan itu berlaku secara setara, maka istilah kafir ini tidak boleh dipakai. Istilah kafir hanya digunakan untuk kepentingan teologis, begitu ya, dalam kehidupan beragama, bukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa NU sampai mengeluarkan sikap seperti itu? Menurut saya karena terma kafir itu mulai kuat sekali mewarnai kehidupan kebangsaan di Indonesia. Bahkan pertanyaan agama kamu apa di sosial media itu menjadi pengukur bagaimana sikap saya terhadap kamu gitu, sikap kami terhadap kalian itu kemudian menggunakan itu, padahal kan nggak penting ya, padahal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kan tidak penting, tempatnya setara. Nah, inilah yang masih menjadi PR kita, bagaimana mewujudkan perdamaian bangsa secara utuh berlaku kepada semua warga negara dalam kerangka watoniyah tadi itu, dalam kerangka menjaga Republik Indonesia ini sebagai, kalau kita yang warga NU tentu saja karena ini adalah warisan dari para masyayikh kita. Apakah kita orang yang lebih alim dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji
Mahfud Siddiq atau Kiai Haji Wahid Hashim atau Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syuri dan kiai-kiai yang lain, para ulama kita yang ikut meletakkan dasar Indonesia. Ketika Hadratus Syekh menerbitkan resolusi jihad bersama para kiai di Jawa Timur, itu sudah jelas dalam kondisi 7 kata Piagam Jakarta sudah dihapus, sudah menjadi undang konstitusi. Ya. Mengapunten, saya kualat ini jadinya. Tadi bilang unlimited, mohon maaf. Nah, ternyata betul kalau dikasih unlimited jadi nggak berhenti. Oke, maaf Mbak Alisa. Boleh 5 menit lagi? Jadi bundeling. Ya. Iya, saya sudah di akhir paparan saya. Intinya adalah kita ini merawat bangsa Indonesia sebagai warisan bagi bangsa, warisan dari para ulama pendahulu kita, para masyayikh kita, dan merawat bangsa ini untuk masa depan anak cucu kita, untuk masa depan para nabi-nabiat yang sekarang baru lahir, baru tumbuh berkembang. Kita merawat untuk mereka, dan merawat itu dengan menjaga mu'ahadah ini dan menjaganya dengan menjaga perdamaian tapi berlandaskan keadilan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas kesempatan untuk berdiskusi ini, dan saya menunggu diskusi kita yang sesejatinya setelah paparan Pak Martin nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.